Salam semuanya, Salve. Selamat datang di channel Katolik Kolektif. KTKC hari ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin umat manusia bertanya-tanya, bahkan bingung. Untuk apa manusia diciptakan? Topik ini kita akan membahas lebih lanjut dalam tujuan Tuhan menciptakan manusia dan dalam memberikan kebahagiaan kekal. Tanpa basa-basi yang lebih panjang, kita langsung masuk ke dalam pembahasan dan pertanyaan-pertanyaan. Untuk apa kita ada di bumi ini? Manusia ditempatkan di bumi untuk menjalankan tujuan mulia, yaitu memuliakan Tuhan dan memperoleh kebahagiaan abadi di kehidupan setelah kematian. Kebahagiaan ini adalah perjalanan yang harus dipenuhi dengan pelayanan kepada Tuhan yang membawa kita pada kebahagiaan yang sejati. Sama seperti halnya seorang sarjana bersekolah agar ia dapat mencapai kedudukan tertentu dalam kehidupan. Demikian pula manusia ditempatkan di bumi ini agar ia dapat mencapai tujuan mulia, kebahagiaan kekal. Seperti halnya seorang hamba melayani tuannya dan mencari nafkah, demikian pula manusia harus melayani tuannya. Melalui pelayanan, memperoleh kebahagiaan sampai batas tertentu dalam kehidupan ini dan dalam kepenuhan setelah kematian. Kita berada di bumi ini agar kita dapat memuliakan Tuhan dan dengan demikian memperoleh kebahagiaan kekal bagi diri sendiri. Apa tujuan semua ciptaan? Semua makhluk hidup di dunia ini, baik yang memiliki akal maupun yang tidak, diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Manusia yang diberi akal budi dan kehendak bebas memiliki kemampuan khusus untuk mengenal, mengasihi, dan menghormati Tuhan melalui perbuatan mereka dan kehidupan sehari-hari. Kemuliaan Tuhan adalah tujuan dari semua ciptaan. Semua makhluk di bumi diciptakan untuk tujuan ini, agar mereka dapat mewujudkan dalam diri mereka kesempurnaan ilahi dan kekuasaan Tuhan atas makhluk-makhluk rasionalnya, yaitu atas malaikat dan manusia, dan agar dia dapat dicintai dan dipuji oleh mereka. Bahkan dunia material dan makhluk-makhluk yang tidak memiliki akal budi, seperti hewan, pohon, tumbuhan, batu, logam, dan lain-lain, semuanya memuji Tuhan dengan cara mereka sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat keempat. Tuhan telah membuat segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Apa tujuan kita di bumi? Hidup di dunia ini adalah perjalanan menuju kebahagiaan kekal di surga, negara sejati kita. Dunia hanyalah tempat pengasingan. Sebagai peziarah, manusia diarahkan untuk mengarahkan hidupnya kepada Tuhan dan menjadikan surga sebagai tujuan akhir, bukan harta duniawi. Manusia diciptakan untuk tujuan ini, yaitu agar ia menyatakan keagungan Allah. Ia harus melakukannya, baik ia menginginkannya ataupun tidak. Pembentukan tubuh manusia, kekuatan jiwanya yang agung, pahala bagi orang yang baik, hukuman bagi orang yang jahat, semuanya menyatakan keagungan Allah, kemahakuasaannya, hikmatnya, kebaikannya, keadilannya, dan sebagainya. Bahkan orang-orang yang terkutuk pun harus berkontribusi bagi kemuliaan Allah. Pada akhirnya, ia akan menunjukkan betapa agungnya kekudusan dan keadilan Allah. Manusia yang memiliki akal budi dan kehendak bebas, melalui keduanya dimampukan secara khusus untuk memberikan kemuliaan kepada Allah. Hal ini dilakukannya ketika ia mengenal, mengasihi, dan menghormati Tuhan. Manusia diciptakan terutama untuk kehidupan setelah kematian. Dalam kehidupan ini ia adalah orang asing, pengembara, dan peziarah. Seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 14, di sini kita tidak mempunyai kota yang kekal, tetapi kita mencari kota yang akan datang. Surga adalah negara kita yang sebenarnya. Di dunia ini kita berada dalam pengasingan. Mengapa kita harus menghindari fokus pada harta duniawi? Harta duniawi seperti kekayaan, kehormatan, dan kesenangan hanya memberi kebahagiaan sementara dan tidak memuaskan jiwa.
Terlalu berfokus pada hal-hal duniawi sama saja dengan melupakan tujuan akhir. Seperti seorang musafir yang tersesat di perjalanan karena terpikat oleh keindahan sesaat. Orang yang mengejar tujuan seperti ini berperilaku sama bodohnya dengan seorang hamba yang alih-alih melayani tuannya, mengabdikan dirinya untuk hiburan sesaat. Ia berdiri diam di pasar, alih-alih bekerja di kebun anggur tuannya. Ia seperti seorang musafir yang tertarik oleh keindahan pemandangan, tidak melanjutkan perjalanannya dan membiarkan malam menguasainya. Tidak diciptakan untuk bumi, kita diciptakan untuk melihat ke surga. Pohon-pohon, tanaman menunjuk ke surga, seolah-olah mengingatkan kita bahwa itu adalah rumah kita. Karena alasan inilah Tuhan kita bersabda dalam Lukas 10 ayat 42, hanya satu saja yang perlu. Dan sekali lagi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 33. Bagaimana kita bisa mencapai kerajaan Allah? Untuk mencapai kebahagiaan kekal di surga, manusia harus mencari kerajaan Allah terlebih dahulu. Tuhan berkata dalam Lukas 10 ayat 42 dan Matius 6 ayat 33. Hanya satu saja yang perlu, dan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sayangnya, terlalu banyak orang yang melupakan tujuan akhir mereka dan memusatkan hati mereka pada uang, kehormatan, dan lain-lain. Mereka seperti raja-raja di negeri kafir, yang meskipun mereka hanya memerintah selama setahun, dan setelah itu harus pergi dan tinggal di pulau tandus, menghabiskan seluruh waktu mereka dalam kemewahan dan pesta, dan tidak menyimpan bekal apapun untuk masa depan di pulau tempat mereka yang akan tuju. Dia yang tidak memikirkan tujuan akhir bukanlah seorang peziarah, tetapi seorang gelandangan, dan jatuh ke tangan iblis, seperti gelandangan yang jatuh ke tangan polisi. Ia ibarat seorang pelaut yang tidak tahu kemana ia berlayar, sehingga merusak kapalnya. Tuhan kita mengibaratkan hamba yang tertidur, bukannya menantikan kedatangan tuannya, yang terdapat dalam Matius 24 ayat 42. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan kekal? Kebahagiaan kekal terdiri dari kesatuan dengan Tuhan yang dicapai melalui latihan akal budi yang merenungkan Tuhan dan kemauan mencintainya. Untuk mencapainya kita perlu mengenal Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Tuhan kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 23, jika seorang mengasihi aku, ia akan menaati firman-Ku. Kebahagiaan kekal dimulai dari kehidupan ini, di mana kita secara aktif berusaha mengenal Tuhan melalui perenungan kebenaran-kebenaran ilahi. Pengenalan ini membuka jalan bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus menyatakan, inilah hidup yang kekal, supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus, yang dapat dalam Yohanes 17 ayat 3. Artinya, melalui pengenalan dan cinta kepada Tuhan, manusia diarahkan menuju kebahagiaan kekal. Bagaimana kita mengenal dan mentaati Tuhan? Untuk mengenal Tuhan, kita harus percaya pada kebenaran yang diwahyukannya melalui iman. Iman adalah dasar yang memungkinkan manusia memahami kehendak Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya. Selain itu, kasih Tuhan diwujudkan dalam ketaatan terhadap perintah-perintahnya. Ketika seorang pemuda bertanya kepada Yesus tentang jalan menuju kehidupan kekal, Yesus berkata, jikalau engkau mau masuk ke dalam kehidupan, taatilah perintah-perintah. Namun, manusia memiliki keterbatasan dan tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk tetap percaya atau mentaati perintah-perintah Tuhan. Akibat dosa asal, manusia membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk membantu melewati kelemahan-kelemahan ini. Kasih karunia Tuhan diperlukan seperti sinar matahari dan hujan yang menyuburkan tanaman. Tuhan berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.
Kasih karunia ini adalah sumber kekuatan rohani yang memungkinkan manusia untuk berjalan di jalan iman dan ketaatan. Apa yang membantu kita mencapai kebahagiaan kekal? Untuk memperoleh kasih karunia Tuhan, kita harus menggunakan sarana kasih karunia yang telah ditetapkan oleh Yesus Kristus. Sarana tersebut meliputi misa kudus, sakramen-sakramen, dan doa. Sarana kasih karunia adalah saluran utama yang melalui mereka kasih karunia disampaikan ke jiwa kita, memberikan kekuatan untuk mentaati perintah-perintah Tuhan dan mengarahkan hidup kita menuju kehidupan kekal. Tuhan juga bersabda, jalan yang menuju kehidupan itu sempit dan berduri. Ini menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan kekal membutuhkan upaya yang teguh dan sarana yang benar. Agama menjadi komponen penting dalam perjalanan ini. Agama tidak hanya mencakup pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga praktik nyata yang sesuai dengan kehendak-Nya. Agama adalah masalah tindakan, bukan sekedar perasaan atau pengetahuan. Seseorang yang ingin bahagia di dalam Tuhan harus mengikuti perintah-perintah-Nya dan hidup sesuai prinsip-prinsip yang telah Tuhan tetapkan. Pengetahuan belaka tidak menciptakan kehidupan rohani yang mendalam. Hal ini membutuhkan tindakan nyata, seperti bagaimana seorang pemain kriket tidak hanya memahami aturan tetapi juga memainkan permainan tersebut. Selain itu, seseorang yang ingin mendekat kepada Tuhan harus berusaha meneladani sifat-sifat ilahi-Nya. Manusia menjadi serupa dengan Tuhan ketika pikiran dan tindakannya mencerminkan kehendak ilahi. Perintah-perintah Tuhan ibarat cermin yang memungkinkan manusia mengukur sejauh mana hidupnya selaras dengan pikiran dan tindakan Tuhan. Dapatkah kita mencapai kebahagiaan yang sempurna di bumi ini? Harta duniawi seperti kekayaan, kehormatan, dan kesenangan tidak dapat memuaskan jiwa kita dan sering kali hanya meninggalkan kepahitan. Manusia tidak dapat bahagia tanpa Tuhan, seperti ikan tidak dapat hidup di luar air. Harta duniawi seringkali menipu kita. Mereka seperti gelembung sabun yang memantulkan semua warna pelangi, tetapi sebenarnya hanyalah tetesan air. Kegembiraan duniawi ibarat buah buatan yang indah dan dilihat, tetapi mengecewakan rasanya. Kesenangan duniawi ibarat tetesan air. Mereka tidak dapat memadamkan api nafsu, tetapi hanya membuatnya semakin berkobar. Santo Agustinus berkata, hati manusia tidak tenang sampai ia beristirahat di dalam Tuhan. Tuhan kita juga berkata kepada wanita Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Pada masa awal kekaisaran Romawi, bunuh diri sangat umum terjadi meskipun kekayaan dan kenikmatan seksual melimpah. Semua harta duniawi meninggalkan kita saat kematian. Seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 7, kita tidak dapat membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan tentu saja kita tidak dapat membawa apapun keluar. Barang-barang duniawi diberikan agar kita dapat mencapai kebahagiaan kekal. Setiap makhluk di bumi adalah langkah yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak menggunakannya untuk tujuan ini berarti kehilangan harapan akan kebahagiaan kekal. Apa yang bisa kita capai dengan barang-barang duniawi? Barang-barang duniawi diberikan agar kita dapat mencapai kebahagiaan kekal. Menggunakan barang-barang duniawi dengan benar membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, sementara bergantung pada mereka menghambat tujuan kita. Barang-barang duniawi harus digunakan hanya sejauh mereka membantu kita mencapai tujuan akhir kita. Kita tidak boleh melayani mereka yang harus melayani kita. Hanya Injil Kristus yang mampu memberi kita kebahagiaan sebagian di bumi. Karena barang siapa mengikuti ajaran Kristus, pasti akan memperoleh kedamaian dalam jiwanya.
Kristus berkata kepada perempuan Samaria, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi." Dan lagi dia berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar untuk selama-lamanya." Mengapa mengikuti Kristus membawa kedamaian? Mengikuti Kristus membawa kedamaian dalam jiwa meskipun menghadapi penderitaan duniawi. Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar untuk selama-lamanya." Barang siapa mengikuti Kristus harus menanggung penganiayaan, tetapi penganiayaan ini tidak dapat mencelakai. Santo Paulus berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 12, "Setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan." Seluruh hidup orang Kristen adalah memikul salib dan menderita penganiayaan. Kristus sendiri berkata, "Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya." Kita harus mengantisipasi orang-orang dunia untuk menganggap kita bodoh dan membenci kita. Namun, Kristus memberitahu kita, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu. Dia yang percaya kepada Allah membangun di atas tanah yang kokoh. Banyaklah penderitaan orang benar, tetapi Tuhan akan melepaskan mereka dari semuanya. Apakah kebahagiaan sempurna mungkin di bumi? Kebahagiaan yang sempurna tidak mungkin di bumi karena penderitaan tidak dapat dihindari. Dunia adalah lembah air mata dan kita harus fokus pada kebahagiaan kekal di surga. Tidak seorang pun dapat lolos dari penyakit, penderitaan, kematian. Dunia adalah tempat pembuangan, tempat kita jauh dari negara kita yang sebenarnya, yaitu surga. Di dunia, keberuntungan dan kesialan silih berganti. Masyarakat akan selalu penuh dengan segala macam kesengsaraan. Apapun upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi umat manusia, sungguh sia-sia harapan mazhab sosial demokrat modern yang bermimpi menghapus semua kejahatan dan kesengsaraan di dunia secara bertahap. Secara kesimpulan dari materi pembahasan kita hari ini menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan kekal dicapai melalui kesatuan dengan Tuhan dan mengenal, mencintai, dan mentaati perintah-perintahnya. Ada 3 poin yang kita dapat dari materi kita ini. Yang pertama, tujuan hidup dan kebahagiaan kekal. Manusia ditempatkan di bumi ini untuk memuliakan Tuhan dan mencapai kebahagiaan abadi di kehidupan setelah kematian. Harta duniawi tidak dapat memuaskan jiwa manusia dan seringkali meninggalkan kepahitan. Untuk mencapai kebahagiaan abadi, kita harus mengenal Tuhan dan mentaati perintah-perintahnya. Kasih kepada Tuhan diwujudkan dengan mentaati apa yang diperintahkan. Yang kedua, sarana untuk mengenal dan mentaati Tuhan. Manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengenal dan mentaati Tuhan. Akibat dosa asal, kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia ini diperoleh melalui sarana kasih karunia yang ditetapkan oleh Yesus Kristus, yaitu misa kudus, sakramen-sakramen, dan doa. Iman, perintah-perintah Tuhan, dan sarana kasih karunia adalah jalan utama menuju kebahagiaan kekal. Yang ketiga, kebahagiaan di bumi dan mengikuti Kristus. Harta duniawi tidak dapat membuat kita bahagia. Hanya dengan mengikuti ajaran Kristus, kita dapat menemukan kedamaian dalam jiwa, meskipun menghadapi penderitaan duniawi. Penganiayaan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang Kristen, tetapi mereka tidak dapat mencelakainya. Dunia adalah tempat perantauan sementara, dan kita harus fokus pada kebahagiaan abadi di surga. Dengan demikian, hidup di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan kekal di surga. Kita harus menggunakan segala yang ada di dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Dengan mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan,
kita akan memperoleh kebahagiaan, kedamaian sejati, dan yang kekal. Demikian materi pembahasan kita hari ini. Semoga penjelasan ini kita menjadi tahu apa tujuan kita diciptakan oleh Allah di dunia ini dan bagaimana kita dapat memperoleh kebahagiaan yang kekal. Amin. Jangan lupa terus ikuti katekese singkat iman Katolik kita. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Amin.